kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan untuk topik pilih kartu kita kali ini, aku akan menggunakan request dari subscriber atau follower yang ada di Instagram ya. Jadi requestnya akan aku bacakan ya. Kak, request dong apakah jodoh sudah on the way atau dekat atau masih jauh prosesnya ya. Jadi apakah jodoh sudah dekat atau masih jauh prosesnya? Itu adalah request dari subscriber yang ada di Instagram ya. Oke, dan menjadi topik untuk pilih kartu kita kali ini. Oke. Baik, kalian bisa fokus dengan pertanyaannya ya. Kemudian pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Dengarkan intuisi kalian. Kemana intuisi kalian menuntun ya. Kira-kira apakah intuisi kalian menuntun untuk memilih grup 1, grup 2, atau grup 3 ya. Jadi dengarkan intuisi apakah akan memilih grup 1, grup 2, atau grup 3 ya. Kalau kalian sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Tapi ingat ya, ini adalah general reading ya. General reading ya, oke. Jadi sikapi saja ini sebagai ya fun reading karena memang ini fun reading ya, hiburan semata. Ya. Ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan situasi semua orang di luar sana. Jika tidak memahami apa yang disampaikan, simple aja. Artinya ini bukan pembacaan untuk kalian. Tidak cocok, tidak resonate. Jadi jangan dipaksakan. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Kita langsung menuju ke pembacaan. Kita mulai dari grup 1. Hai grup 1, ini adalah hasil pembacaan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aries, kemudian ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces ya. Ada Sagittarius. Ada Scorpio juga. Ada Taurus. Ya, itu yang aku lihat ada di sini ya, energinya. Yang cukup kuat itu adalah Aquarius, Pisces, dan Aries. Itu yang lumayan kuat ada di sini ya. Oke, grup 1. Kalau pertanyaannya apakah jodoh grup 1 ini sudah dekat atau masih jauh ya? Jawabannya adalah ingat ini adalah general reading ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Aku sih melihatnya proses untuk bersama jodoh, union bersama jodoh itu masih jauh ya. Tapi bisa juga sebagian dari grup 1 sebenarnya sudah bertemu dengan jodohnya. Tadi kan aku bilang unionnya ya. Unionnya ini prosesnya sepertinya masih panjang gitu kalau aku lihat di sini. Karena antara grup 1 dengan jodohnya ini masih punya banyak PR ya. Banyak hal yang harus dibereskan dalam diri masing-masing gitu loh ya. Aku melihatnya kalian masih punya kontrak yang harus kalian jalankan, selesaikan. Jadi ada beberapa tahap lah ya. Di beberapa tahap itu isinya sebenarnya pelajaran-pelajaran yang cukup berat ya. Soal hubungan, soal percintaan ya. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Misalkan union dengan jodoh grup 1 adalah skripsi gitu ya, tahap akhir gitu ya. Nah, aku melihatnya di sini ada fase-fase, masih ada beberapa fase yang harus dilalui semuanya, baik grup 1 maupun jodohnya gitu ya. Dan tiap fase itu lebih ke ini ya, ujian kehidupan yang kecenderungan kaitannya sama hubungan ya, sama percintaan gitu loh ya. Jadi
aku melihat dinamikanya masih panjang dan up and down gitu loh, naik turun gitu ya. Cuman sebagian bisa jadi jodohnya sebenarnya sudah dikenal atau sudah bertemu gitu loh. Sebagian bisa saja sudah bertemu jodoh, cuman belum bisa union gitu. Karena masing-masing orang masih harus memproses dirinya, masih harus upgrade dirinya gitu ya. Upgrade di sini melalui ujian-ujian hidup gitu. Gitu sih kalau aku lihat. Karena untuk menstimulus ya, untuk menaikkan atau untuk membantu upgrade itu memang trigger atau hal yang bisa membuka kunci itu adalah ujian hidup yang mungkin agak berat atau kurang mengenakan gitu loh ya. Jadi ibaratnya ada beberapa tahap. Nah, beberapa tahap itu masih terkunci. Beberapa fase ya untuk upgrade keduanya ya, baik grup 1 dengan jodohnya itu ya, beberapa fase itu masih terkunci. Untuk membuka kunci itu memang ada tantangan yang harus dilalui gitu loh. Dan yang aku bilang tadi, tantangannya ya ujian yang berkaitan dengan percintaan dan itu memang lumayan melelahkan dan capek gitu. Maaf banget ya, aku hanya berbicara apa adanya. Jadi prosesnya masih panjang gitu. Seperti itu sih. Ya, agak lumayan berat juga sih perjalanannya dalam hal percintaan gitu. Setelah sudah melalui pelajaran itu dan memang mengubah kedua belah pihak ya, masing-masing orang gitu ya. Mereka memang sudah upgrade secara mental juga, kedewasaan, kebijaksanaan gitu ya. Mereka bisa bertemu, bisa union dan nempel, bisa stabil hubungannya. Sebelum mereka berada di fase itu, di fase yang cukup stabil masing-masing individunya ya. Sebelum melalui proses yang agak berliku itulah ya, proses untuk upgrade diri itu ya. Sebelum itu, aku melihatnya kecenderungan kalau mereka bersama ya, antara grup 1 dengan jodohnya, kalaupun sudah bertemu dan bersama gitu ya, hubungannya biasanya nggak mulus dan nggak stabil gitu loh ya. Jadi bisa jadi putus nyambung, bisa jadi putus, berpisah, atau hubungannya banyak konflik dan melelahkan, bisa seperti itu. Itu yang kulihat di sini. Memang masing-masing orang itu beda-beda sih ya perjalanannya, ya kan, PR-nya, tantangan yang masih harus diselesaikan di kehidupan ini gitu. Itu beda-beda sih ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ya itu kira-kira. Nah, aku melihatnya dua-duanya itu sama-sama keras gitu loh secara keinginan ya. Nah, aku melihatnya sih memang kalau sudah melalui proses yang cukup dinamis ya, maksudnya proses yang agak panjang gitu ya, itu mereka kayak lebih melunak gitu. Bukan berarti nggak punya prinsip, tetap punya prinsip, tetapi mereka bisa menyikapi situasi itu lebih baik gitu loh caranya. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian apalagi ya? Ya intinya lebih dewasa. Proses yang ada itu ya, aku melihatnya di sini kan memang nggak enak ya. The Hangman, Five of Pentacles, Four of Swords gitu ya. Lebih ke situasi prihatin, lelah ya, terus apalagi di sini ini proses yang panjang gitu loh. Sepertinya lambat gitu ya, lama gitu. Terlihatnya seperti itu. Ya, jadi kalau ditunggu itu rasanya ingin hilang harapan, ingin hilang harapan gimana ya? Ya mungkin awal-awalnya berharap ya, tapi semakin berharap, semakin keadaannya itu tidak bisa diharapkan, ngerti nggak? Jadi mungkin ini situasinya seperti orang yang berharap orang itu berubah, berharap orang itu bisa memberikan aksi gitu atau langkah atau ya berharap keadaan itu berubah lah ya, yang lebih menjanjikan gitu. Saat seseorang atau siapapun itu mereka ya, saat mereka berharap ya, justru apa yang diharapkan itu tidak bisa diharapkan gitu ya. Misalkan contoh ya, ini contoh aja. Grup 1 berharap
seseorang itu bisa memberikan kepastian atau berubah sesuai dengan harapan grup satu gitu ya. Semakin diharapkan, semakin grup satu berharap, semakin grup satu menunggu, justru yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi energinya kelihatannya seperti itu. Ini adalah orang yang dia berusaha cuek, berusaha atau menunjukkan bahwa dia udah nggak peduli, biarin aja, let it be gitu ya. Kelihatannya gitu. Tapi dalam hatinya itu, dalam pikirannya dia masih menanti banget. Fokusnya hanya di situ. Hanya berkaitan dengan percintaan itu, dengan seseorang itu gitu. Itu aja yang menyita banyak perhatian dan energinya sebenarnya. Isi pikirannya kebanyakan ke arah situ gitu. Ya, walaupun di luar kelihatannya mau cuek dan berharap dengan sikapnya itu seseorang di sana bisa berubah atau bisa menunjukkan langkah yang memang dinantikan gitu. Cuman semakin orang ini menunggu, kalau aku lihat ya semakin mereka menunggu, semakin mereka kecewa, itu yang kulihat di sini ya. Memang kemungkinan akan menjalani proses yang seperti itu gitu. Jadi hanya mengundang air mata, capek kayak gitu. Cuman di sini koneksinya kuat. Ya mungkin itu yang bikin mereka jadi merasa frustasi gitu loh. Koneksi ini terasa begitu kuat ya. Tapi hubungan ini melelahkan, terus harus bagaimana ya? Sempat mengalami masa-masa seperti itu di sini kalau aku lihat ya. Memang perlu sabar banget sih. Tapi kalau aku kalau dari sudut pandang aku tadi, jika dihadapkan pada situasi yang aku sebutkan tadi ya di sini, semakin berharap, semakin menunggu, semakin kecewa ya. Ini kan situasi yang seperti itu kalau aku lihat di sini ya, progresnya lama banget gitu ya. Kalau dari sudut pandang aku ya lebih baik fokus sama hal lain gitu. Atau alihkan ke hal lain karena kalau tidak bisa mengatur kalau nggak bisa mengatur ya hanya merasa frustasi aja kalau aku lihat di sini gitu. Jadi kalau berada di situasi di mana siapapun itu di luar sana ya, kecewa ya, ingin menunggu terus, kecewa terus, mungkin lebih baik mungkin ya ini dari sudut pandang aku, lebih baik alihkan ke hal lain. Aku sih mau bilang lebih baik nggak usah menunggu gitu kan. Karena terkadang ketika orang itu sudah tidak menanti atau sudah melonggarkan desire-nya atau obsesinya terhadap seseorang atau suatu hal ya. Justru apa yang pernah diinginkan itu akan datang di saat mereka udah benar-benar tidak kepikiran atau nggak terlalu ingin. Biasanya kayak gitu loh. Biasanya loh ya, ini dari sudut pandang aku. Tentunya kalian mau memilih jalan seperti apa ya terserah kalian, karena kalian yang menjalani dan semuanya nanti kalian yang menikmati juga ya, enak tidak enaknya ya. Jadi tidak harus mengikuti apa yang aku katakan, tentu saja tidak harus. Itu kan aku bilang kalau dari sudut pandang aku. Semuanya adalah tanggung jawab kalian menentukan pilihan hidup kalian gitu ya. Tapi aku melihatnya sih ya kira-kira seperti itu, ada situasi seperti itu ya. Dan kalau orang ya, kembali ke kartu ini ya. Kalau seseorang atau siapapun itu merasa terlalu terikat gitu ya, ketika dia terobsesi, dia mungkin nggak ngerti dia terobsesi gitu ya, tapi dia merasa terikat dan sangat menanti atau mengejar atau frustasi pada harapannya, ya frustasi terhadap harapannya. Maksudnya dia punya harapan terhadap seseorang ya atau sesuatu sampai dia frustasi gitu loh. Aku melihatnya itu sih sebenarnya dia terobsesi ya kan, yang bikin dia frustasi itu kan terobsesi ya. Dia sulit mengendalikan obsesinya, desire-nya, yaitu memang akhirnya menyulitkan dirinya sendiri gitu ya. Memang sih untuk melepas atau melonggarkan keterikatan atau
hal-hal itu nggak mudah ya, kayak desire, obsesi gitu ya. Kalau orang misalkan cenderung ambisius gitu lah ya, untuk dia lebih tidak ambisius itu memang prosesnya nggak mudah, nggak besok langsung tiba-tiba dia tidak ambisius gitu. Biasanya enggak sih, biasanya nggak semudah itu biasanya gitu ya. Butuh proses sampai akhirnya dia bisa mengurangi sikap ambisiusnya itu. Di sini aku tidak bermaksud mengatakan sorry. Di sini aku tidak bermaksud mengatakan ambisius itu salah atau benar ya. Cuman ya itu kembali ke orangnya masing-masing sih. Tapi orang yang tadi aku bilang ya, punya ambisi itu oke, tapi kalau sampai terobsesi, ambisiusnya itu kurang bisa dikendalikan ya kan, seakan-akan melihat itu adalah satu-satunya dia bisa bahagia, tanpa itu dia nggak bisa bahagia gitu kan, dan dia frustasi hanya mengejar itu, lupa sama hal yang lainnya gitu. Semakin dia kejar, semakin apa yang dikejar itu jauh gitu ya. Jadi ini lebih ke mungkin saja gara-gara terlalu ambisius orang bisa terlalu tegang dan tidak bahagia, tidak rileks gitu ya. Bisa seperti itu, padahal bahagia itu kan penting gitu loh ya. Jadi bukan soal ambisius itu benar atau salah ya. Aku sih sebenarnya nggak mau menilai benar salahnya. Ada sisi baiknya juga sih orang ambisius itu rata-rata cenderung bisa merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tetapi ya jelas lah ya dalam prosesnya nggak semudah itu gitu ya. Cuman maksudnya Mmm, yang penting bahagia sih. Maksudnya itu jangan sampai lupa bahagia gitu. Kecenderungan mereka memang bisa meraih hal-hal yang mereka inginkan, tetapi aku tidak bilang semua gitu ya. Terkadang ada pelajaran-pelajaran semesta yang membuat mereka akhirnya mikir-mikir dan sadar bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu bisa terrealisasikan, dan di situ akhirnya mereka dituntut untuk berjiwa besar. Kalau orang sudah terlalu ambisius, agak sulit memang untuk berjiwa besar ya, kayak gitu ya. Sulit untuk tidak kecewa atau, bisa mengobati kekecewaannya itu sulit ya. Maksudnya untuk mengobati kekecewaannya itu biasanya nggak mudah gitu loh. Tapi kalau orang udah lebih longgar, tidak terlalu ambisius gitu kan, mereka cenderung lebih mudah bahagia gitu kan. Terus oke, mereka bisa kecewa tapi biasanya nggak berlangsung lama gitu, kayak lebih mudah berbesar hati, benar-benar bisa berbesar hati dari dalam gitu. Jadi mudah bahagia dan mudah move on lah intinya ya, kayak gitu ya. Jadi sisi baiknya mungkin ya kelihatannya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi padahal sih nggak semuanya gitu kan, kita juga nggak tahu ya apa yang mereka rasakan gitu kan. Cuman yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka bahagia? Nah itu jadi pertanyaan. Kelihatannya seseorang itu bisa punya banyak hal gitu, tapi itu bukan jaminan orang itu bisa bahagia atau bahagia di dalamnya. Bisa saja mereka berusaha tampak bahagia atau mereka terlihat punya banyak hal, terlihat bisa merealisasikan apa yang mereka inginkan, tapi ternyata di dalamnya mereka merasa kosong karena selalu ada yang kurang gitu loh. Setelah mendapatkan ini, selalu berambisi untuk mendapatkan yang lain. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan memiliki ambisi, tapi jangan sampai akhirnya pikirannya itu selalu menginginkan apa yang diinginkan orang, lebih cenderung ya itu tadi, itu lebih ke obsesi gitu loh ya. Jadi bukan soal kebahagiaan, tapi obsesi. Lebih cenderung mungkin gak mau kalah gitu ya, lebih cenderung ingin menaklukkan gitu ya. Gak mau kalahnya itu ya seperti yang aku bilang, ingin mendapatkan apa yang orang lain miliki gitu loh ya. Atau kalau orang lain mendapatkan sesuatu, dia gak mau kalah, dia juga ingin mendapatkan gitu. Sebenarnya kalau sekedar punya ambisi atau cita-cita atau impian itu tidak salah gitu. Cuman kalau, di dalam mindset-nya, kalau mindset-nya sudah, nggak bisa dia atur gitu ya, dia nggak bisa kendalikan, nah itu susahnya kalau dia punya pikiran hanya sekedar ingin menaklukkan. Jadi dia kayak haus aja untuk selalu merealisasikan ambisinya, setelah itu dia ingin punya ambisi yang lain lagi dan terus gitu ya. Kayak haus tapi tiap minum nggak pernah lepas dari dahaga gitu. Jadi orang yang kayak gini
kecenderungan dia nggak bahagia, padahal seperti yang aku bilang bahagia itu penting gitu ya. Oke. Nah, itu soal hati-hati dengan obsesi ya, dan ambisi yang tidak bisa dikendalikan ya. Jangan sampai berpikir bahagia itu sebagai destinasi. Oh, kalau gue sama dia baru gue bahagia. Oh, kalau gue bisa mendapatkan hubungan itu baru gue bahagia. Kalau seperti itu, orang ini ya bisa jadi sulit bahagia gitu ya. Jadi, oke, aku bisa paham di sini. Grup satu dengan jodohnya bisa union, mudah union ya, dan stabil hubungannya ketika mereka sudah cukup bahagia dengan diri mereka masing-masing gitu ya. Jadi sedikit melonggarkan keterikatan itu gitu loh. Walaupun rasanya oh kok gue koneksinya kuat banget sih sama dia. Tetap ya ini memang ujian bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Apakah iya benar seperti itu? Mungkin aja benar, tapi selebihnya bisa jadi memang pikiran kita dan ilusi yang memang kita bangun itu ya, yang makin besar ya dan tampak nyata gitu, bisa juga seperti itu sih ya. Jadi be careful gitu ya, hati-hati. Nah, di sini aku melihat, ini bisa vice versa ya, bisa grup satu bisa jodohnya grup satu. Aku melihat satu orang itu karakternya memang kuat banget, nggak bisa diatur, sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan, oh orang ini nggak bisa diatur. Tiap orang itu punya prinsip hidupnya masing-masing, punya pilihan hidupnya masing-masing gitu loh ya. Gitu sih ya. Jadi, kalau kita berusaha mengatur orang, nah itu memang apa ya, ya nggak tepat juga gitu loh. Kita mau mengatur apa kalau cuman sekedar mengatur jangan buang sampah sembarangan. Aturan-aturan yang di publik gitu ya, aturan-aturan umum sih yang mengikat untuk semua masyarakat ya oke gitu loh. Tapi kalau kehidupan pribadi, nah kita sebenarnya nggak punya hak untuk mengatur orang lain, tinggal kita sepakat atau tidak gitu, ya kan? Itu kan bisa dipertimbangkan nantinya. Nah itu yang aku bilang proses gitu kan. Oke, jadi satu orang itu memang keras banget ya. Jadi kalau berharap mau mengendalikan orang tersebut itu nggak akan bisa, sulit banget. Orang ini terlalu energi, orang ini terlalu superior energinya kalau aku lihat ya. The Emperor di sini. Jadi jangan berekspektasi bisa apa ya, seperti ingin menguasai mereka gitu, nggak bisa. Bisanya adalah membuat mereka berjalan beriringan ya, bukan di depan, tapi bukan berarti juga harus berada di belakangnya mereka, tapi pilihan sih. Ada orang yang cenderung lebih suka menjadi follower gitu ya, tapi ada orang yang cenderung dia ingin berjalan berdampingan dengan pasangannya gitu loh. Ya, apa ya bahasanya, kesetaraan gitu. Ya terserah lah, ini pandangan masing-masing gitu ya, terserah sih ya. Terus satu orang aku melihatnya itu lebih cenderung fun ya memang ya. Mungkin orang ini adalah tipikal orang yang suka bersenang-senang gitu ya, sukanya hangout, main gitu ya, suka bersosialisasi, suka hal-hal yang baru, suka tantangan gitu ya. Mereka mungkin sering jatuh, tapi walaupun misalkan mereka suka jatuh gitu ya, bukan suka sih, maksudnya sering. Kalau jatuh sih semua orang sebenarnya nggak mau jatuh gitu ya, sering jatuh gitu ya. Tapi itu tidak membuat mereka itu apa ya, tidak membuat mereka itu berhenti mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Jadi itu memang udah menjadi passion-nya gitu loh ya. Walaupun jatuh gitu ya. Walaupun tahu bahwa pernah jatuh gitu, tapi mereka selalu ya punya desire atau gairah untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Itu mungkin jadi apa ya? Jadi kesenangan lah ya buat mereka gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Jadi mungkin tipe-tipe orang yang suka bersosialisasi ya, suka dekat dengan banyak orang ya. Mungkin bisa saja gebetannya banyak atau orang yang pernah hadir di hidupnya banyak ataupun kalau misalnya pacarnya nggak banyak gitu ya, tapi orang yang pernah dekat atau menjalin hubungan dengan orang ini ya walaupun nggak harus pacaran itu banyak gitu. Bisa jadi seperti itu.
orang yang gitu deh, suka bersenang-senang kalau aku lihat di sini ya. Salah satunya yang ada di sini ya. Gitu sih ya. Jadi walaupun sering jatuh tapi mereka selalu tergoda aja gitu untuk mencoba hal baru gitu ya. Atau mungkin hal lama yang ya mereka udah pernah jatuh di situ tapi mereka ingin mencoba lagi kalau mereka merasa mereka mendapatkan kebahagiaan di dalamnya ya walaupun setelah itu sakit gitu. Tipe-tipe yang seperti itu ya. Memang kelihatannya jiwanya muda banget sih gitu ya. Kalau yang satunya memang terlihat agak kaku. Nah, mungkin sosok ini tuh cenderung ingin mengatur yang ini gitu loh, agar sama dengan dia gitu. Tapi ini nggak bisa diatur seperti itu gitu. Oke, walaupun ini kelihatannya kayaknya fun banget ya orangnya, tapi diam-diam itu sebenarnya cenderung ingin dominan gitu dalam hubungan terutama ya, atau dalam kelompok gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, itu sih kalau aku lihat di sini. Jadi bisa jadi sebagian dari kalian itu sudah bertemu cuman rehatnya itu panjang, lama gitu ya. Ya putusnya lama bisa jadi atau up and down-nya lama gitu sampai akhirnya baru union, baru kembali ya. Gitu sih kalau aku lihat. Oke, good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, ini adalah hasil pembacaan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Pisces ya, kemudian ada Scorpio, Aquarius, Capricorn, Libra, ada Virgo ya. Virgo juga terlihat di sini, ada Aries ya. Libra kuat juga di sini. Kemudian ada Leo. Scorpio tadi udah aku sebut ya. Ada Taurus. Sagittarius. Oke. Itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Baik, grup 2. Kalau pertanyaannya, apakah jodoh grup 2 ini sudah dekat atau masih jauh? Aku melihatnya sebenarnya tidak jauh-jauh amat gitu. Relatif tidak jauh sih sebenarnya. Bisa saja sebagian dari kalian orang ini sudah dekat gitu ya, atau ya sebenarnya sudah siap gitu loh. Ya mungkin ya ini bisa sudah dekat, bisa sudah ada di sekitar kalian atau sudah ada di depan pintu rumah kalian. Hanya saja grup 2 ini belum membukakan pintu untuk mereka gitu. Jadi jawabannya sebenarnya relatif tidak jauh. Bisa saja sudah dekat atau ini cuma menunggu waktu sebenarnya. Kapan grup 2 bisa membuka pintu hatinya ya untuk mereka masuk gitu. Jadi jawabannya tidak jauh sih kalau menurut aku ya. Menurut aku tidak jauh ya. Oke. Nah, kalau grup 2 adalah orang yang sudah cukup mapan ya secara emosional juga ya. Secara finansial juga sebenarnya cukup gitu ya, nggak harus kaya raya sih, tapi ya cukup gitu loh, mandiri gitu ya. Kalau grup 2 ini adalah orang-orang yang mentalnya cenderung mandiri ya, saat ini ya sudah berada di fase itu, aku melihatnya ya kemungkinan memang mmm, jodohnya itu tidak jauh kalau aku lihat ya. Maksudnya prosesnya sudah tidak jauh gitu loh, sudah dekat lah ya sama jodohnya kalau menurut aku ya. Kemungkinan seperti itu, sebagian yang aku lihat sih ke arah situ ya, yang ada di sini ya. Sebagian besar sebenarnya ya nggak terlalu jauh lah, nggak jauh gitu loh ya. Oke. Ya oke, sebagian ada yang kalau aku bilang prosesnya tidak jauh itu bukan berarti, oh sudah bertemu, bukan berarti juga sih ya. Karena ini general reading ya, sebagian mungkin memang benar-benar sudah dekat ya, sebagian lagi sebenarnya sudah dekat tetapi
kurang bertemu aja, tinggal bertemunya saja maksudnya gitu ya. Tapi intinya sih aku tidak melihat ini terlalu jauh, hanya menunggu grup 2 siap untuk membuka hati. Karena aku melihatnya grup 2 ini adalah orang ya yang agak takut berkomitmen. Tapi bukan berarti mereka takut berkomitmen dan gimana ya cara ngomongnya? Mereka sudah mandiri sebenarnya gitu ya. Mereka, kalau orang-orang seperti ini sih biasanya nggak terlalu butuh pasangan gitu. Makanya mereka kalau orang butuh pasangan nggak mungkin takut berkomitmen ya. Mereka lebih takut sendiri mungkin ya. Kalau butuh pasangan biasanya mereka, justru ya namanya juga butuh pasangan, jadi justru akan mengejar gitu loh. Mengejar apa ya bahasanya? Menjemput bola gitu kali ya bahasanya ya. Seperti itu. Kalau orang-orang yang takut berkomitmen seperti ini, biasanya mereka sudah merasa cukup dengan diri mereka gitu loh. Justru takut apakah iya, nanti kalau gue berkomitmen itu tidak salah gitu loh, tidak salah memilih gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada energi overthinking gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini dari grup 2 gitu. Padahal kebahagiaan sudah ada di depan gitu. Itu yang aku lihat ya. Kalau memang kalian karakternya atau energinya seperti yang aku sebut ya bisa jadi ini resonate untuk kalian gitu loh. Ini adalah energi kalian. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau tidak ya berarti bukan energi kalian dan jangan dipaksakan gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan aku melihatnya masalah mereka itu lebih ke dalam diri mereka untuk apa ya? Untuk berani yaitu tadi berani berkomitmen atau berani memberikan kesempatan atau membuka hati lah ya, membuka hati dan ya membiarkan seseorang itu apa ya? Apa ya namanya? Membiarkan seseorang itu masuk lah ya gitu. Aku melihatnya sih sebenarnya yang mau berkomitmen sama grup 2 ini sudah ada gitu loh ya. Yang ingin serius itu ada gitu. Tapi masalah yang sering terjadi adalah mungkin soal trust issue di sini kalau aku lihat ya. Jadi bisa jadi grup 2 ini banyaknya masalah banyaknya masalah. Sebenarnya nggak banyak sih. Ya satu tapi terus terjadi gitu ya. Terus terjadi itu maksudnya tiap ingin memberikan kepercayaan atau ingin melangkah ke arah yang lebih serius, mereka cenderung tiba-tiba mundur atau enggak melangkah lagi gitu. Jadi kayak ada ketakutan gitu ya. Jadi bukan masalah besar, bukan bukan itu maksudnya. Bukan banyak masalah juga. Bisa saja masalahnya satu, tetapi ya seperti yang aku bilang sering terjadi atau ya masih berputar di masalah itu gitu. Ya masih belum berhasil lah untuk melewati hal itu. Karena kalau sudah berhasil ya sudah melanjut lah ya, tapi masih masih buntu di sini, di fase ini, di situasi ini, di energi ini ya soal trust issue ya. Sebenarnya ini nggak bisa dipaksa ya. Maksudnya nggak bisa dipaksa, oh berarti harus percaya gitu. Padahal hatinya belum mengatakan itu. Ya nggak usah gitu. Misalkan yang ada di depan menurut dia atau intuisi dia itu adalah orang yang tidak bisa dia beri kepercayaan itu. Ya udah jangan dilakukan gitu daripada menyesal gitu ya. Ingat ini adalah tanggung jawab kalian sendiri ya. Jadi kalian yang lebih tahu situasinya seperti apa gitu. Di sini sih aku hanya menyampaikan masalahnya trust issue, tapi bukan berarti dengan mudah memberikan kepercayaan ya bukan berarti seperti itu juga dan dengan mudah membuka hati gitu. Gimana ya, kalau membuka hati tapi ada batasan ya, maksudnya ini kan orang-orang yang takut terluka ya kalau aku lihat dan grup 2 di sini aku melihatnya juga orang yang cukup intuitif sebenarnya. Jadi it's okay maksudnya kalau kalian memang intuitif ya nggak apa-apa maksudnya
gunakan intuisi gitu ya. Kita semua memang harus menggunakan intuisi dan hati nurani sih. Jadi kalau intuisi kalian belum iya, belum mengatakan yes, ya udah nggak apa-apa. Pertama, kalaupun intuisi kalian misalnya tidak benar gitu ya, tapi kan siap itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Kalau saat itu belum siap ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Kedua, kalau memang intuisi kalian benar, ya udah berarti intuisi kalian menyelamatkan kalian atau membantu kalian. Ya intinya sih, kalaupun aku bilang di sini masalahnya trust issue, bukan berarti itu harus dipaksa ya. Tetap gunakan intuisi atau suara hati ya. Dengarkan suara hati gitu maksudnya ya. Dan semua butuh proses gitu. Nggak apa-apa, maksudnya pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, udah kayak lagu aja ya. Seperti itu, karena kalau aku lihat sih memang grup 2 di sini juga nggak mengejar yang namanya komitmen, kayak gitu, nggak terlalu mengejar gitu. Jadi ya udah, kan yang salah kalau orang ingin cepat-cepat menikah tapi, dia punya trust issue gitu. Nah ini, mmm, nggak match gitu ya, energinya nggak pas gitu. Yang satu sisi dia ingin maju ke depan, tapi sisi lain dia malas melangkah gitu. Tapi kalau mikirnya, "Oh gue nggak mengejar komitmen kok, gue emang nggak mau cepet-cepet nikah," biasa aja sih. Kalau memang udah mau nikah ya udah mau nikah aja, kalau nggak ya nggak mau memaksakan diri. Itu oke, artinya dia konsekuen gitu loh. Dia memang belum siap, maksudnya bukan belum siap dalam hal mental atau sorry ya, maksudnya apa ya, kedewasaan bukan bukan karena itu ya. Bukan bukan soal belum mapan dalam hal kedewasaan dan materi gitu, cuman masalah trust issue itu tadi loh ya. Kalau memang dia belum ingin ke sana, ya nggak apa-apa juga. Intinya yang penting antara keinginan dengan sikap itu konsekuen atau searah gitu loh ya. Oh gue memang nggak ingin cepat-cepat kok, jadi nggak ada masalah juga gitu. Seperti itu ya. Yang penting adalah konsekuen dan antara sikap sama keinginan itu sejalan gitu loh ya. Oke. Nah, ya di sini aku melihat memang ya orang-orang ini adalah orang yang oh oke aku ngerti. Ini bisa jadi grup 2 itu kedatangan setidaknya 2 orang. Ya, dan di sini mereka dilematis banget ya, agak berat dalam hal memilih gitu ya. Pokoknya intinya sih sebenarnya aku melihatnya di sini udah siap. Cuma tinggal oke atau yes gitu. Tetapi mmm di titik tersebut ya, di titik inilah maksudnya ya, itu sepertinya agak agak terasa berat gitu. Agak terasa beratnya mungkin dalam hal memilih, mau memilih yang mana gitu. Tapi tiap orang juga punya pertimbangannya masing-masing ya. Ini kan general reading ya, jadi tidak berbicara terlalu spesifik. Di luar sana pasti beda-beda juga ya detailnya gitu. Pertimbangan mereka kenapa kok mereka bisa seberat ini mikirnya. Karena di sini aku melihatnya berat banget. Apakah karena masalah background sosial atau ya faktor-faktor lain yang agak menyulitkan untuk bersama dan ya soal kegalauan harus memilih di antara dua gitu. Dan ya balik lagi orang yang seperti ini memang orang yang apa ya, mungkin karena mereka udah nyaman sendiri, jadi untuk ke langkah selanjutnya itu memang banyak pertimbangan, bisa jadi seperti itu dan it's okay, itu wajar aja gitu. Tapi ada satu orang yang memang bisa meluluhkan hati grup 2 di sini ya, bisa meyakinkan grup 2 bahwa memberikan, kesempatan pada mereka itu bukan hal yang salah dan tidak berbahaya gitu ya. Mereka bisa meyakinkan itu ya, mereka bisa meyakinkan bahwa mereka serius membawa komitmen itu pada grup 2 dan akhirnya kemungkinan ini adalah orang yang akan bersama grup 2 kalau aku lihat di sini ya. Ini kalau aku lihat orang ini mapan, terus pokoknya dia memiliki sebagian sikapnya atau sifatnya itu memang bertentangan dari grup 2. Jadi dia itu bisa bertentangan tapi dalam arti mensupport ya, ada yang bertentangan terus berbenturan itu ada. Nah, kalau aku lihat di sini, ini bukan bertentangan atau bukan berbeda yang berbenturan, berbeda yang saling melengkapi kalau aku lihat ya. Jadi misalkan grup 2 ini agak suka overthinking atau anxiety gitu ya, agak gelisah. Nah, orang ini tuh kebalikannya gitu, tapi justru bisa membuat grup 2 nyaman. Pokoknya ada hal yang dimana grup 2 butuh support. Nah, orang ini memiliki sifat itu. Tapi
ada juga sifat dari grup 2 yang bisa mensupport orang ini. Jadi kalau bersama kalian cenderung bisa saling mengisi dan melengkapi sih. Itu yang kulihat di sini ya. Orang ini dewasa banget, sayang banget, penyayang banget ya. Itu yang kulihat di sini dan sangat serius gitu ya. Jadi sangat serius itu maksudnya dalam hal komitmen cinta mereka nggak mau main-main gitu loh. Entah masa lalunya bagaimana, tapi energi yang aku lihat di sini ya, ini bukan orang yang mau main-main gitu ya. Jadi nggak seenaknya gitu. Jadi ketika mereka sudah memberikan komitmen, mereka serius banget sama orang tersebut dan sangat mencintai atau menyayangi orang tersebut gitu loh ya, orang yang mereka pilih gitu ya, yang terpilih gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Baik ya, kemudian ya hubungan kalian ini sebenarnya bisa passionate juga gitu ya. Bisa lah passionate ya, maksudnya saling mencintai dan apa ya, passion yang gitu deh gitu ya, maksudnya cinta dan passion jadi satu gitu ya. Cinta dan passionate itu membuat hubungan ini um, jadi tidak membosankan gitu loh ya. Seperti itu sih. Jadi seru gitu kali ya. Kayak gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Apalagi ya yang ingin aku sampaikan? Ya itu sih intinya. Oke, kalau aku lihat di sini ya ini oh ya balik lagi yang soal membuka hati ya. Nggak usah dipaksa membuka hati kalau memang belum mau. Dan kalau aku bilang soal membuka hati ya itu semua terserah sama masing-masing orang ya. Tapi tadi kan aku bilang membuka hati tapi jelas ada porsinya gitu loh. Ya bukan berarti membuka hati terus apa ya? Ya semacam kayak buka pintu rumah gitu loh ya. Ya mungkin ya kan semua ada porsinya. Misalkan tamu ya maksimal sampai ruang tamu, masa ya sampai kamar tidur gitu kan. Maksudnya ada porsinya gitu loh ya. Kayak gitu. Kalau memang ya tergantung lah ya, maksudnya kalian lebih tahu gitu loh porsinya sampai mana gitu ya. Maksudnya kalau nggak mau tersakiti gitu loh. Oh, wah oke membuka hati dalam konteks coba dijalani dulu atau coba dekat dulu, berteman dulu, merasakan dulu koneksinya bagaimana, komunikasinya bagaimana, kecocokannya bagaimana. Nah, itu bisa sih membuka hati dalam konteks itu gitu ya. Tapi kalau kalian merasa nggak sih orang ini nggak bisa dipercaya daripada gue buang-buang waktu atau cuman capek sendiri, capeknya maksudnya nggak penting gitu loh ya apa ya intinya nggak bisa dipercaya gitu, itu kan buang-buang waktu jadinya gitu. Ya udah nggak usah dilanjutkan gitu ya, seperti itu jadi lebih tahu lah ya. Terus apa lagi ya, ya jadi konteksnya membuka hati itu ya memberikan ya ini kalau mau aja ya, memberikan kesempatan untuk dekat dulu atau merasakan dulu lah vibe-nya, cocok atau tidak ya, energinya, karakternya, kayak gitu. Jadi bukan berarti membuka hati langsung memberikan seluruh kepercayaan dan hati gitu ya, dengan banyak ekspektasi gitu ya. Nah, kalau kayak gitu sih memang potensinya kecewa. Kalau ada ekspektasi di situ ya memang ada potensi kecewa ya. Makin besar ekspektasinya, makin besar makin besar kekecewaan yang bisa ditinggalkan gitu loh ya. Kalau memang itu terjadi gitu. Seperti itu ya. Jadi membuka hati ini ada porsinya lah membuka hati itu gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihat memang ada energi orang yang dia itu seperti yang aku bilang tadi, ini aku buka kartu lain ya. Dan aku coba membaca lagi. Nah, ini sebenarnya konfirmasi saja sih ya. Konfirmasi dari apa yang ada di sini gitu ya. Ya orang yang sudah nyaman sama hidupnya, sudah memiliki apa yang mereka butuhkan ya. Walaupun nggak harus super kaya juga sih, nggak harus seperti itu. Tapi mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, mereka bisa memenuhi itu semua gitulah ya intinya. Yang penting nyaman ya. Jadi mereka kayak nggak mau kehilangan kenyamanannya itu gitu loh ya. Kalau gue sama orang itu apakah iya gue masih bisa nyaman seperti ini atau justru jauh lebih buruk gitu. Jadi itu jadi pertimbangan mereka gitu loh ya.
Dan mungkin mereka juga pernah punya pengalaman gak enak di masa lalu, kenapa mereka bisa punya trust issues seperti ini gitu ya. Kayak gitu sih kalau aku lihat. Nah, di sini seperti ada ada sosok. Ya, sosok boleh lah, terserah mau bilang sosok atau apapun itu, energi, entitas, terserah ya. Tapi intinya mungkin semesta ya. Semesta itu semacam ingin menyampaikan gitu. Ini yang aku baca aja, ini nggak harus ditelan mentah-mentah ya. Jadi aku melihat di sini ada energi, mungkin orang tersebut ya semacam mendapatkan pesan dari semesta gitu bahwa akan dikirimkan seseorang ya untuk melengkapimu gitu. Orang yang dulu pernah kamu inginkan ya sosoknya. Nah, orang ini akan datang padamu gitu. Semacam ada pesan seperti itu gitu ya. Memang aku melihatnya itu grup ini ya itu sudah melalui masa yang cukup menyakitkan gitu loh sampai mereka bisa berada di situasi ini gitu loh ya. Ya itu yang kulihat memang masa kelam ini sudah berlalu sih sebenarnya. Mereka sudah melalui itu, cuman mungkin sisa-sisanya itu loh yang aku bilang tadi trust issue gitu. Ya masa kelam itu sudah berlalu, mereka sudah berhasil sampai titik ini ya artinya ya udah mereka bisa bermetamorfosis menjadi orang yang nyaman sama dirinya, yang cukup stabil, cukup independen ya, mandiri gitu loh ya. Ya itu nggak lepas dari masa kelam yang sudah berhasil mereka lalui dan membentuk mereka seperti ini gitu ya. Kemudian aku melihat mereka memang berubah menjadi sosok yang cukup beda dari yang dulu gitu ya, makin bersinar, makin mempesona. Makanya yang mendekat adalah energi ini gitu loh. Bukan energi orang sembarangan gitu loh, tapi energi orang yang bisa mengimbangi gitu ya. Orang yang sudah dewasa, mapan, lahir batin gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa jadi power couple, bisa sukses bareng ya. Itu yang kulihat di sini sih ya. Jadi potensi untuk sukses bersama secara materi itu besar. Bukan sekedar sukses secara materi tapi bahagia dalam hubungan juga. Oke? Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, ini adalah hasil pembacaan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Leo, kemudian ada Sagittarius ya. Lalu aku melihat ada Virgo, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, ada Aries ya. Ada Libra juga di sini, ada Capricorn. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Grup 3. Kalau pertanyaannya apakah jodohnya sudah dekat atau masih jauh? Aku melihatnya sih sebenarnya relatif nggak jauh ya. Sebenarnya bisa jadi cukup dekat ya. Cuman ini apa namanya? Masih jelas lah butuh effort, jelas butuh usaha gitu. Tapi menurut aku sih sebenarnya relatif tidak jauh gitu. Cuman mungkin bisa jadi soal kematangan aja. Kematangan ya bukan berarti keduanya belum matang ya. Maksudnya kematangan dalam hal hubungan gitu ya. Gimana ya enaknya? Kematangan dalam hubungan itu maksudnya bukan berarti orang yang ada di dalamnya nggak dewasa ya, bukan. Maksudnya sebelumnya kalau ada masalah ya, itu ada yang harus dibereskan di sini ya. Segala yang mengganjal di belakang ya, atau kesalahpahaman yang ada di belakang ya, sakit hati yang ada di belakang. Nah, aku melihatnya memang harus dibereskan gitu loh, harus diperbaiki gitu loh dalam hal komunikasi. Itu yang aku bilang proses kematangan dalam hubungan itu gitu. Jadi itu sih ya, tergantung itu aja, tergantung proses itu. Proses untuk healing gitu bisa jadi ya. Ya, jadi untuk lebih mematangkan hubungan yang ada gitu.
Itu yang kulihat di sini. Jadi kemungkinan sih memang ini kembali sama orang lama gitu, atau sebagian dari grup ini adalah seseorang yang yang seperti pernah dikenal gitu loh jiwanya, bisa seperti itu. Tapi kebanyakan ini adalah orang yang pernah dikenal gitu. Memang pernah dikenal gitu ya, maksudnya orang lama gitu. Bukan seperti sudah kenal gitu ya jiwanya gitu. Tapi sebagian bisa jadi seperti itu. Oke. Kebanyakan bisa jadi ini ia pernah punya hubungan di masa lalu lah ya. Cuman ternyata bertemu lagi ya kan, bersatu lagi, rekonsiliasi lagi, itu yang kulihat di sini ya. Rekonsiliasi dalam keadaan ya keduanya sudah cukup stabil, sudah cukup dewasa gitu ya. Cuman dalam hal komunikasi dan hubungan ini perlu diperbaiki gitu loh. Progresnya kurang sedikit lagi lah ya, tapi balik lagi. Walaupun kurang sedikit lagi, cuman kalau belum diupayakan ya sama aja nggak selesai-selesai gitu ya. Ya ini sih tugasnya cuma tinggal sedikit, tetapi belum sempat membereskan ya sama aja. Waktunya juga bisa agak lama gitu. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya tidak jauh juga sih jodohnya gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Aku melihat ada orang yang memang sudah siap ya, dia merasa finansialnya udah oke. Secara mental dia juga udah dewasa banget ya, mungkin beda dari dia yang dulu, lumayan beda lah ya. Beda banget gitu. Dan orang ini udah siap gitu loh ya, memberikan komitmen ya. Sudah siap untuk ke arah yang serius gitu loh. Justru mereka ingin banget nih gitu. Sudah merasa mapan banget gitu ya. Dan orang ini ya ini bisa salah satu, bisa keduanya ya. Aku melihat ada keinginan untuk minta maaf, untuk memperbaiki segala hal yang salah di belakang gitu loh. Karena sebelum union ya, sebelum rekonsiliasi, memang harus ada perbaikan-perbaikan inilah ya lewat komunikasi gitu. Perlu sih. Karena kalau enggak ya cuman usaha rekonsiliasi, cuman di dalamnya itu sebenarnya masih banyak hal yang nggak beres gitu loh. Sehingga kedepannya itu bisa membuat rekonsiliasi gagal ya. Begitu ada ya namanya di dalamnya itu belum healing gitu loh ya, belum diperbaiki dalam komunikasi gitu lah ya. Jadi di dalamnya ini masih mudah keluar lagi nih yang nggak beres itu gitu, dalam hati gitu ya. Itu sih maksud aku, proses kematangan di situ gitu ya. Sebenarnya bukan kematangan juga sih istilahnya yang bagus itu, mmm, keduanya sudah matang. Mungkin dulu terasa belum matang gitu ya dalam hubungan ini, tapi ini sudah cukup matang keduanya, tinggal mematangkan lagi hubungan yang mungkin sebelumnya sempat terhenti gitu ya prosesnya gitu. Jadi ingin melanjutkan lagi prosesnya gitu. Ingin mematangkan kembali yang dulu sempat tertunda gitu. Bisa jadi seperti itulah ya kira-kira penjelasannya. Oke, ya itu yang kulihat ya. Mungkin sebagian dari grup 3 bisa jadi udah cukup dekat nih ya. Udah cukup dekat itu maksudnya udah tinggal menunggu komunikasi gitu, menunggu ada yang menyapa ya. Iya sih, aku melihatnya bukan banyak. Ada Seven of Swords ya di sini. Jadi ini jelas sih, aku melihat ada energi orang yang ingin minta maaf gitu ya. Jadi ini tipe-tipe hubungan yang ya merasa memang banyak yang salah di masa lalu gitu ya. Ya mungkin berakhirnya nggak baik gitu ya. Pergi dalam hati pergi dalam keadaan hati terluka gitu ya. Jadi berakhirnya perginya itu dalam keadaan yang nggak baik gitu loh ya. Jadi masih membawa luka gitu ya. Kemudian ya orang ini datang lagi keadaannya udah mapan ya, lebih percaya diri dalam hal materi juga gitu ya. Dan mereka masih ingat gitu loh kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang gak enak itu yang pernah terjadi. Dan mereka sih sebenarnya punya niat ya, punya tekad ya, punya keinginan untuk memperbaiki hal tersebut, untuk minta maaf gitu ya, untuk ya rekonsiliasi, itu yang kulihat di sini ya. Terus untuk berkomitmen juga, itu yang kulihat di sini ya. Jadi itu sih yang kulihat di sini. Oke. Ini kemungkinan rekonsiliasi sih ya.
kata kuncinya rekonsiliasi, ya. Jadi sebagian arahnya ya adalah mantan ya, atau ya orang yang pernah punya kisah kurang enak lah di masa lalu ya. Kisah kurang enak itu maksudnya ya ada konflik yang belum beres gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, itu untuk grup 3 udah cukup jelas lah ya aku lihatnya. Aku jelaskannya udah cukup jelas ya. Intinya sih sebenarnya sudah relatif dekat kalau aku lihat di sini gitu ya. Oke lah, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau yang ini tinggal tergantung grup 3 ini energinya yang mana ya. Aku akan bacakan dua-duanya saja, kedua pihak ini ya. Kedua pihak ini kan ya, namanya pasangan ya kan, ya ada 2 orang gitu ya. Aku sebutkan ciri-ciri keduanya saja ya. Tinggal grup 3 yang mana gitu. Di sini orang ini adalah orang yang sukses sih kalau aku lihat secara materi udah sukses udah cukup sukses. Kalaupun ya balik lagi sukses itu relatif. Kalaupun belum terlihat sesukses itu, kedepannya masih bisa lebih sukses lagi kalau aku lihat. Jadi orang ini punya masa depan sukses secara materi, itu yang aku lihat di sini ya. Dalam hal materi cukup kuat orang ini ya. Memang takdir garis keuangannya bagus kalau aku lihat orang ini gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak usah takut miskin karena orang ini pekerja keras dan memang kecenderungan menarik banyak abundance dalam hal materi. Tadi yang aku bilang garis keuangannya bagus gitu. Ya yang penting ini sih ya manajemen keuangan yang baik juga ya. Garis keuangan bagus, entah ini masalah perspektif sih. Maksudnya ya kalaupun misalkan uang yang datang bagus banyak tapi kalau manajemennya buruk ya sama aja ya gitu. Garis keuangan bagus sih kalau aku lihat yang datang banyak tapi mereka sendiri juga masih baik gitu loh dalam mengelola keuangannya gitu. Enggak yang parah buruk gitu, enggak gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian ini orang yang kalau aku lihat di energi ini ya, aku nggak bilang energi masa lalunya karena mungkin bisa jadi di masa lalu punya banyak konflik nih ya. Aku melihatnya sih di energi ini orang ini cukup dewasa ya. Kemudian mengayomi gitu ya. Orangnya nggak pelit sama pasangan itu, nggak pelit sama orang-orang yang dicintai itu, nggak pelit ya. Mau pria mau wanita orang ini nggak pelit ya. Jadi punya uang atau punya uang banyak mereka cenderung memberi kepada orang yang mereka cintai gitu loh. Jadi ya sebenarnya dalam hal keuangan bisa saja cenderung memanjakan, bisa saja ya. Kemudian orangnya itu mungkin cenderung mengalah ya. Jadi kalau ada konflik, oh ya udahlah gitu ya. Jadi cenderung mengalah gitu. Ayo udahlah, it's okay gitu. Atau ya udah deh nggak apa-apa ya, oke lah, ya udahlah oke lah gitu. Jadi tapi bukan berarti mengalah itu hanya mengikut aja ya. Karena aku melihatnya orang ini tuh energinya cenderung mengayomi. Mengalah ini bisa memang dia cenderung mengikut gitu ya. Orangnya itu cenderung ngikut, cenderung apa ya? Ya itu cenderung menjadi pengikut gitu loh. Ya. Ada energi tidak berdaya ya. Ada yang mengalah seperti itu, ada orang yang mengalah itu bukan dia cenderung jadi pengikut, bukan dia energinya yang lemah gitu, bukan. Atau tidak berdaya itu bukan, tetapi dia memang energinya cenderung mengayomi gitu loh. Ini yang aku lihat di sini ya, mengayomi ya. Kemudian aku sih tidak melihat orang ini player ya. Bisa juga di masa lalu sebenarnya bukan kategori player gitu. Orang ini pekerja keras juga sih ya. Jadi ya mungkin kalau sukanya orang yang gaul gitu, aku melihatnya orang ini nggak seperti itu gitu ya. Tapi ya itu tadi dewasa, baik, mengayomi gitu ya, keuangan bagus ya udah gitu ya. Ya udah terserah yang mau memilih sih sebenarnya yang mau menjalani gitu. Tapi mereka ini tipikal orang yang kayaknya seperti itu sih ya. Ya jiwa tua bisa jadi seperti itu gitu ya. Ini bisa juga usianya memang lebih tua, bisa juga secara kedewasaan memang
energinya lebih tua gitu ya. Gitu, bisa seperti itu. Nah, di sini kalau aku lihat orangnya adalah orang yang energi penyayangnya itu kuat gitu ya. Energi yang melayaninya itu kuat gitu. Jadi cenderung melayani orang ini ya. Kasih sayangnya itu terasa banget, bisa jadi kayak gitu. Terus sabar, dewasa, ini keduanya udah dewasa sih di energi ini ya. Di situasi ini yang terlihat keduanya sudah dewasa gitu. Dewasa banget sih orang-orang yang dewasa. Ya mungkin nggak lahir langsung seperti ini sih ya. Kan aku bilang yang terlihat di sini aja. Jadi ya energi yang sudah di sini aja yang aku baca gitu. Yang terbaca di sini orangnya kedua-duanya itu dewasa gitu ya. Bisa mengimbangi dalam hal kedewasaan itu, saling mengimbangi, imbang lah pokoknya ya. Ya, jadi di sini keibuan atau kebapaan bisa. Ini juga kebapaan sih sebenarnya ya, keibuan gitu. Apa ya? Iya gitu sih. Ini cenderung energi yang mengayomi. Ini juga mengayomi, kayaknya keduanya mengayomi sih. Tapi ini itu lebih ke dia melayani gitu loh ya. Jadi seperti itu sih. Energi femininnya cukup kuat gitu ya. Kalau ini kayak ke melindungi, mensupport kayak gitu. Ya. Bagus sih sebenarnya mereka ini ya kalau aku lihat ya. Maksudnya secara karakter mereka ini cukup nyambung ya. Aku nggak ngerti di masa lalu karena kayaknya banyak konflik. Tapi kalau energi yang terlihat di sini mungkin setelah mereka berproses ya, energinya tuh masih nyambung gitu loh, masih nggak yang bentrok gitu, nggak kalau aku lihat ya. Jadi makanya secara kedewasaan itu mereka bisa kompak gitu loh ya. Ya mungkin ya gitulah kira-kira. Intinya karakternya masih kompak gitu dan sama-sama dewasa gitu ya. Saling mencintai, itu yang aku lihat di sini. Oke, itu aja aku pikir cukup. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.